Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14 sangat mencintai istrinya. Tolong lepasin aku, teriak Via. Teriaklah sekencang-kencangnya. Di sini tidak akan ada yang mendengar suara kecilmu itu. Kata Erik yang tengah membawa sebungkus makanan. Makanlah. Aku tidak mau direpotkan olehmu, meski aku jatuh cinta kepadamu. Tapi aku melakukan ini semua atas suruhan seseorang, ucap Erik tanpa sengaja. Siapa yang menyuruhmu? Aku mohon lepaskan aku. Aku akan membayar berapapun yang kamu inginkan, apalagi suamiku. Suamiku akan memberi apapun, jika kamu mau melepaskanku. Ucap Via yang masih saja menangis terseduh-seduh. Hahaha. Aku tidak akan melepaskanmu, meskipun orang yang menyuruhku meminta untuk melepaskanmu. Aku akan membawamu pergi bersamaku. Aku tertarik dengan cantiknya wajahmu ini, kata Erik memegang dagu Via. Lepasin aku mohon kepadamu. Akan aku lakukan apa saja. Berapapun uang yang kamu minta akan aku berikan, ucap Via kembali. Kamu mencoba bernegosiasi kepada kami, Hem, ucap Jarwo yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan mencengkeram lengan Via. Sakit. Ucap Via kesakitan saat tangannya dicengkeram oleh Via. Erik yang melihat Via kesakitan tersebut langsung menepis tangan Jarwo dari lengan Via. Singkirkan tangan lo dari cewek ini. Jangan sampai lo nyakitin cewek ini, ucap Erik kepada Jarwo. Ada apa lu? Kita berada di sini tujuannya adalah menculik cewek ini. Apa jangan udah jatuh hati sama dia? Ucap Jarwo. Berisik lo. Mending lo pergi dari ruangan ini. Lo jaga di luar, biar gue yang jagain dia di sini. Ucap Erik. Kayaknya lo udah tertarik sama cewek ini, bro. Ya udah gue keluar, dan tutup tuh mulut pakai plester. Berisik banget teriak-teriak, kata Jarwo. Erik segera membungkam mulut Via. Via memberontak tapi dia tak berdaya sama sekali. Via hanya bisa terisak nangis. Apa salahku? Kenapa kedua laki-laki ini menculikku? Mas Viko pasti khawatir mencariku. Mas Viko tolong selamatin Via, mas. Batin Via. Di kampus, Viko merasakan hatinya tidak tenang. Setelah meninggalkan istrinya di pinggir jalan yang sepi, Viko berusaha menghubungi Via. Namun tidak ada jawaban panggilan dari Via. Viko semakin khawatir kepada istrinya tersebut. Saat Viko ingin mencari Via di dalam kelas, Viko berpapasan dengan Dito.
Viko mencoba bertanya kepada Dito. Apa Via sudah berada di dalam kelas atau tidak? Kamu, kesini saya mau tanya sesuatu, kata Viko memanggil Dito. Ada apa ya, Pak? Kenapa Bapak memanggil saya? Ucap Dito. Tolong panggilkan Via untuk datang ke ruangan saya. Saya ingin Via membantu saya, membagikan tugas untuk siswa yang lain. Ucap Viko berbohong. Tapi hari ini Via tidak masuk, Pak. Via tidak ada semenjak kelas pertama dimulai, kata Dito. Kemana dia? Kenapa dia tidak masuk kelas? Tanya Viko. Saya sendiri tidak tahu, Pak. Tadi saya sudah berusaha menghubunginya. Tapi nomornya tidak aktif, jawab Dito. Viko yang mendengar jawaban Dito pun semakin khawatir akan keadaan Via. Viko menyesal telah menuruti kemauan istrinya untuk diturunkan di tengah jalan tadi pagi. Viko mulai mencari Henny, sahabat Via. Tapi Henny pun tidak mengetahui keberadaan Via. Viko pulang ke rumah untuk mencari keberadaan Via. Tapi pembantu berkata Via tidak pulang sejak pergi dengannya tadi pagi. Viko gelisah saat tahu Via menghilang. Viko mencoba menghubungi Reza, sahabatnya, untuk membantunya mencari keberadaan Via. Viko tahu Reza bakalan bisa membantunya. Karena Viko tahu Reza sangat pintar meretas CCTV ataupun itu. Sebelum Viko menghubungi Reza, Viko sudah mencari tahu lewat CCTV sekitar jalan di mana dia menurunkan Via. Tapi sayangnya rekaman CCTV tersebut mendadak hilang tepat Viko menurunkan Via. Viko merasa ada seseorang yang sengaja telah merencanakan semua kejadian di mana Via menghilang. Via curiga CCTV sengaja dihapus atau dirusak oleh seseorang. Maka dari itu, Viko meminta bantuan kepada temannya di telepon. Halo Za, lu ada di mana sekarang? Kata Viko. Gue di restoran Lola. Kan lo bayar gue buat kerja bukan buat main-main. Jawab Reza. Oke, sebentar lagi gue akan ke sana. Gue mau minta bantuan lu, kata Viko. Emangnya ada apa sih? Tumben lu inget gue. Biasanya juga nemplok mulu sama bini lu. Ucap Reza. Ini juga masalah Via Za, Via hilang. Kayaknya ada yang culik Via Za, kata Viko mencoba menahan amarahnya. Hao, kok bisa bini lu hilang? Gimana ceritanya? Reza kaget mendengar Via hilang. Reza pun bingung siapa yang berani menculik Via, menantu kesayangan di keluarga Rusdi. Reza tahu kalau Pak Rusdi, papinya Viko, adalah salah satu anggota mafia yang disegani. Maka dari itu, Viko tidak mau meneruskan perusahaan papinya dan memilih jadi dosen dan mempunyai restoran.
Viko tidak mau berhubungan dengan yang namanya mafia. Entar gue ceritain semuanya. Gue bentar lagi ke situ, kata Viko terburu-buru. Oke, gue tunggu kok. Lo hati-hati ya, ucap Reza lalu telepon dimatikan oleh Viko. Di perjalanan, Viko sangat gundah memikirkan Via. Dia takut terjadi sesuatu kepada Via. Viko tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Jika terjadi sesuatu kepada Via, Viko lebih memilih mencari Via terlebih dahulu. Sebelum memberitahu kepada papinya, Viko tidak ingin melibatkan papinya ataupun anggota mafia suruhan papinya tersebut. Viko hanya ingin Via selamat. Bagaimanapun caranya, Viko harus mencari Via hari ini sampai ketemu. Sesampainya di restoran, Viko langsung turun dari mobil dan berlari kecil menuju ke dalam. Viko langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kantor Reza. Viko langsung membuka pintu dan duduk di sofa yang berada di ruangan tersebut. Viko menghempaskan dirinya karena merasa lelah telah mencari Via kemanapun. Tapi tidak juga menemukannya. Lo harus sabar bro. Gue janji bakal bantuin lo cari Via, kata Reza berdiri dari kursi kerjanya. Dan berjalan menuju ke arah Viko. Gue udah cari Via kemana aja Za. Temen-temennya sudah gue samperin satu-satu, tapi nggak ada yang tahu keberadaan Via. Gue khawatir sama dia, ucap Viko. Lo tenang dulu, lo ceritain perlahan-lahan. Gue akan bantuin cari istri lo, kata Reza berusaha menenangkan hati sahabatnya tersebut. Reza sangat tahu sifat Viko. Jika Viko sudah terlihat pasrah dan ketakutan seperti ini, dia pasti sangat mencintai istrinya tersebut. Viko mulai menjelaskan semua yang terjadi hari ini. Mulai dari Via diturunin di pinggir jalan sampai hilangnya Via. Wajah Viko terlihat sangat gusar dan panik. Saat menceritakan tentang hilangnya Via, kira-kira siapa yang berani menculik menantu keluarga Rusdi Yako? Lo kan gak ada musuh sama sekali. Kalau masalah papi lo karena dia salah satu mafia, itu lebih gak mungkin lagi. Pasti pelakunya orang yang belum tahu seluk-beluk keluarga lo. Hingga pelakunya gak ada takutnya sama sekali sama keluarga lo. Jelas Reza panjang lebar. Gue sempet mikir kayak gitu Za. Tapi siapa yang berani menculik istri gue? Gak mungkin istri gue pergi begitu aja, tanpa minta izin dari gue, kata Viko. Apa jangan-jangan Ratna? Mantan lo yang kabur itu Yako. Dia kan sampai sekarang belum ketangkep sama papi lo, ucap Reza penuh yakin. Tidak mungkin Za. Ratna kabur ke luar negeri. Dia pasti ketakutan balik ke sini.
Soalnya orangnya papi lagi cari-cari dia, kata Viko. Ya udah lo tenangin hati lo dulu. Gue bakal bantu lo retas CCTV yang ada di setiap penghujung jalan menuju kampus, kata Reza. Reza sedang berkutak-katik di depan komputer dan mencari sesuatu di dalam video CCTV yang masuk. Reza sudah menyuruh orang-orangnya untuk ngumpulin data semua CCTV yang berada di setiap jalan menuju kampus. Saat Reza berkonsentrasi, mata Reza melotot saat melihat apa yang dilihat di dalam salah satu video CCTV tersebut. Reza berhasil menemukan CCTV yang merekam kejadian penculikan Via. Ko, lo lihat ini. Gue menemukan sesuatu tentang Via. Teriak Reza kepada Viko. Viko yang mendengar teriakan Reza langsung menghampiri sahabatnya tersebut. Lo lihat ini. Ini orang yang menculik istri lo. Dan mobil ini berhenti. Dan langsung membawa istri lo yang tengah pingsan. Ini semua pasti sudah direncanakan. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa nandingin kehebatan gue. Untuk meretas masalah kecil seperti ini, ucap Reza menyombongkan diri. Karena telah berhasil menemukan Via yang tengah diculik oleh dua orang laki-laki. Viko mengepalkan tangannya saat melihat istrinya dibekap dan dibius. Lalu dibawa pergi oleh kedua orang laki-laki tersebut. Lo segera cari plat mobil itu di mana? Gue yakin kemampuan lo hebat, Za. Gue serahkan semuanya sama lo. Ucap Viko menepuk pundak sahabatnya. Selang beberapa menit, Reza langsung menemukan siapa pemilik dan di mana mobil tersebut berada. Reza sangatlah hebat soal permasalahan meretas seperti itu. Bagi Reza itu adalah pekerjaan gampang. Ini alamatnya kok. Istri lo sekarang berada di salah satu rumah kosong area puncak, kata Reza menyodorkan alamat keberadaan Via. Terima kasih, Za. Gue bakal berhutang sama lo. Karena lo sudah mau bantuin gue, ucap Viko. Lo nggak usah sungkan sama gue, Za. Sebaiknya lo cepetan ke sana. Gue bakalan panggil polisi dan datang bareng polisi, ucap Reza. Sekali lagi thanks, Za, ucap Viko yang berlari meninggalkan Reza dari ruangannya. Di seperpanjang jalan, Viko berjanji bakalan tidak akan memaafkan siapa saja yang telah menyentuh dan menculik Via. Viko sangat marah saat melihat Via meronta, dibius dan diseret ke dalam mobil dan dibawa pergi begitu saja. Sesampainya di tempat di mana Via diculik, Viko tidak langsung turun. Dia tidak ingin gegabah dan justru bisa membuat Via terluka. Viko mengamati rumah tersebut dari jarak jauh. Viko menyusun rencana.
agar bisa masuk dan menyelamatkan Via saat hendak turun dari mobil. Viko melihat pria bertubuh besar keluar dari rumah tersebut. Viko melihat Jarwo pergi menggunakan mobil yang digunakan untuk menculik Via tadi pagi. Kalau pria yang satunya pergi, berarti di dalam rumah tersebut hanya ada satu orang yang mengawasi Via. Dengan begitu aku bisa melawan orang tersebut. Viko turun dan langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Viko mengendap-endap agar keberadaannya tidak diketahui oleh Erik, penculik sekaligus orang yang jatuh cinta kepada Via. Saat tengah mencari, Viko terkejut saat melihat istrinya duduk di kursi. Tangan dan kakinya diikat, mulutnya dibekap menggunakan plester. Viko mengeratkan kepalan tangannya. Dia sudah dipenuhi emosi dan langsung masuk ke dalam ruangan di mana Via disekap. Viko memukul Erik dengan tangannya. Bre, sek, apa yang lo lakuin sama istri gue? Kata Viko yang dipenuhi emosi. Via yang melihat kedatangan suaminya merasa senang. Via menangis tak bersuara karena plester yang berada di mulutnya. Siapa lo, berani-beraninya mukul gue? Kata Erik mengusap ujung bibir yang tengah berdarah akibat tonjokan Viko. Bersambung.